Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk pendukung tesis mungkin saatnya sekarang itu merayakan euforia atau bangga ya, setidaknya karena tesis ini sudah menembus dunia internasional. Jadi sudah mendapatkan tanggapan dari ulama internasional. أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا وهات. Takbir. Habaib ini kan ada dua jalur, ada dari Amul Faqih, ada Faqih Mugaddam. Amul Faqih ini paman, Faqih Mugaddam ini kakek. Habib Asgaf, Al-Idrus, Al-Habsi, Al-Atas, Syahab. Nah itu dari jalur sini, Faqih Mugaddam. Nah kalau saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo. Keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan tiba-tiba ada di sini, saudara. Tiba-tiba ada di sini. Kok bisa itu ya, subhanallah. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap zuriat Nabi. Karena di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Masjid Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Salam damai buat kita semua. Salam NKRI, NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi jalannya cerita tentang masalah perdebatan nasab Ba'alawi ini ya teman-teman, yang mana sekarang ini lagi rame jadi perbincangan, apalagi sekarang dibatalkannya diskusi terbuka di UIN Wali Songo Semarang. Maka di kesempatan kali ini saya mau berbagi jalannya cerita tentang tanggapan-tanggapan para netizen, para ulama, dan dari tanggapan dari para habaib, dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Semoga menjadi sadar semuanya ya. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim. فلذلك مسألة أن آل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب. كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد آل بعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubed, dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Nah, itulah perkataan dari pakar nasab internasional yang menguji dan membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kami tidak tahu apa hubungan pakar ini dengan Bani Alawi, apakah keluarga atau kerabat, bisa mungkin teman debat sehingga mengatakan bahwa Kiai Imad orang jahil murakkab yang dijelaskan oleh orang ini. At-Tabaqah Al-Khamisah,
generasi yang kelima alias abad kelima, Alwi bin Ubaidillah, Tsummal Ula al-Husaini alias Alwi bin Ubaidillah tersebut adalah dzurriyyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nisbatun ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah, dinisbatkan keluarga Ba'alawi itu kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nama Ahmad al-Muhajir, gelar al-Muhajir ini baru ada setelah meninggal dunianya Imam Ahmad selama 799 tahun lamanya, baru ada. Nah, ini ditulis kembali terus menerus dari generasi ke generasi sejak abad 11 Hijriah yang lalu. Di antara orang ilmuwan nasab ya, yang menulis, bukan mengikror, bukan mengisbat, tapi menulis ya, bahwa nasab syarif atau yang mulia dari Bani Alawi tersebut adalah yang pertama Imam Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dari dasar pertama ini saja ini sudah janggal. Janggalnya di mana? Ba'alawi itu hidupnya kan, kalau dari nama Alwi bin Ubaidillah kan abad ke-5. Harusnya yang ditulis pertama itu adalah kitab abad ke-5. Lah ini kitab abad ke-8. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر هذه شبهة باطلة. Itu pun tidak pas, karena di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk zakara tarjamat Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Ba'alawi bin Hadid, di sini bukan Jadid. Wa rufi'a nasabuhu ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini di kitab As-Suluk ya, itu tidak menyebutkan nama Ba'alawi. Tidak ada nama Ba'alawi. Kitab As-Suluk tidak ada nama Ba'alawi. Hadhi syubha batilah. Yang ada itu adalah hadid atau jadid. Antara ha dan ja itu pun masih belum ada kesepakatan. Sing bener iki jadid atau hadid, karena di manuskripnya itu ya ada yang hadid, ada yang jadid. As-Suluk. Apakah benar kitab As-Suluk menyebutkan Ba'alawi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada keterangan di dalam kitab As-Suluk bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi. أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. Kalau toh di halaman akhir juz 2 As-Suluk ada keterangan bahwa Alu Abi Alawi Baitu Solahin itu ke atasnya sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak keluarga Ba'alawi, tetapi keluarga Bani Jadid seperti apa yang tertera dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Di dalam kitab As-Suluk tidak ada keterangan Ba'alawi, tidak ada. Tetapi di dalam kitab Tabaqatul Ashrafit Talibin ini mencantumkan karya Imam Al-Janadi dengan kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluknya. Kan aneh. Ini pun terputus 380 tahunan. Kenapa mu'allif Tabaqatul Ashraf At-Talibin tidak menghadirkan kitab sezaman? لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. Kalau toh misalkan Imam Alwi bin Ubaidillah wafat tahun 410 ya, hadirkan kitab tahun 500 Hijriah, 600 Hijriah. Kan begitu. Kenapa harus menghadirkan kitab abad 8 Hijriah, kitab As-Suluk itu? Ini nggak masuk. Karena di dalam kitab As-Suluk sendiri tidak mencantumkan nama Alwi bin Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Nah, berarti klaim sepihak dari mu'allif Tabaqatul Ashrafit Talibin ini tidak sah. Berdasarkan apa? Kitab-kitab nasab sebelumnya, kitab-kitab Tabaqat sebelumnya, kitab-kitab sejarah sebelumnya. Berarti mungkotek, terputus riwayatnya. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذا العلم. Tidak ada satupun sahabat muslim melihat dalil yang dipaparkan ahli nasab internasional ini, kecuali hanya asumsi dan merendahkan orang lain. Perlu diketahui ya Syekh, di mana kamu berada, penelitian Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah menggunakan kaidah syuhrah wa istifadah, dan habib-habib yang besar suaranya di Indonesia tidak ada yang mau tes DNA. Jadi,
Sayangilah negeri akhiratmu, wahai Syekh. Mendustakan nasab Nabi itu jaminannya neraka Allah dan kekal di dalamnya, kecuali kamu bagian dari Bani Alawi itu. Tanggapan di sini adalah, walaupun mungkin ada sebagian yang menyebut nama Kiai Imad, sebagian tidak, tetapi ide pokoknya itu ditanggapi oleh mereka. Tanggapan-tanggapan ulama kelas internasional, bahkan yang kepakarannya itu juga diakui, dipakar di bidang nasab bahkan ya. Salah satunya kalau kita ingat Said Mahdi Ar-Rajai. Said Mahdi Ar-Rajai itu pertama kali merilis semacam takrir atau surat bahwasanya Ba'alawi itu sahih, dan ketika tidak disebut itu tidak lalu menjadikan batal. Itu kan membantah, Mas. Begini kawan-kawannya, kalau kita perhatikan tanggapan ulama internasional ini semuanya sepaket, yaitu tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Jadi tanggapan ulama-ulama internasional ini, tokoh ini semuanya sepaket, tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Artinya berarti Kiai Imaduddin ini dibantahnya itu bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi juga oleh ulama internasional. Satu, yang kedua begini, kalau saya lihat narasi-narasinya kok kayaknya lebih kejam dari narasi YouTuber ya. Saya pribadi tidak pernah mengatakan Kiai Imaduddin itu jahil murakkab, tidak, tapi bahasa jahil murakkab itu kok disebutkan oleh beberapa ulama, misalnya Said Al-Mahdani ketika menyebut di atas itu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, lalu di bawah ya. Nah, di atasnya itu menjelaskan ada orang yang membatalkan nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, lalu di bawah dijelaskan bahwa kira-kira la yubtilu hadan nasaba illa rajulun jahilun murakkabun yudau fi saffil majanin. Itu bahasa itu kalau kita Indonesiakan itu sakit telinganya. Tidak ada orang yang membatalkan nasab ini kecuali laki-laki yang gobloknya berganda. Kalau bulu tangkis kan pasangan ganda, ini gobloknya berganda. Kemudian bukan hanya itu, yudau fi saffil majanin, yang pantasnya orang itu disejajarkan dengan orang-orang gila. Jadi diletakkan di barisan orang-orang gila. معنى كلمة جاهل مركب هو الشخص الغبي المتطرف. هذه العبارة لا تستحق أن توجه إلى كياي حاجي إماد الدين، لأن كل من يعارض أطروحة كياي إماد يفعل ذلك بالافتراض فقط، ليس بوثيقة نسب وفحص DNA، بل الجاهل المركب هو ما يستحقه هذان الحبيبان أكثر. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Seru salah takbir mana? Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Campa, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu saudara yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Ini berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Om Rizik Sihab sampean itu sudah suaranya keras, tapi salahnya fatal lagi. Kalau nggak tahu sejarah Nusantara nggak usah ikut campur. Sampean bukan orang asli Nusantara, nggak usah ikut campur sejarah Nusantara, nggak usah berbicara sejarah Nusantara. Sudah salah tapi keras. Nah, kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara.
bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati itu bukan suaminya Nyai Rara Santang, Mas. Dan yang benar adalah Sunan Gunung Jati itu anaknya Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu ibunya Sunan Gunung Jati. Bun, paham? Nah, kalian mau berbicara tentang leluhur bangsa ini, wong kalian ketika berbicara leluhur sendiri itu semrawut, amburadul. Kalian berbicara leluhur sendiri saja itu salbut. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin kita tegaskan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Nyai Rara Santang, bukan suami. Jadi Nyai Rara Santang itu menikah dengan Sayyid Abdullah Umdatuddin. Jadi beliau adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati. Ala kulli hal, perbaikan ini memang harus segera disampaikan, karena itu saya buat rekaman ini untuk diketahui oleh umat. Nah, kalian mau berbicara tentang leluhur bangsa ini, wong kalian ketika berbicara leluhur sendiri itu semrawut, amburadul. Kalian berbicara leluhur sendiri saja itu salbut. Habaib ini kan ada dua jalur, ada dari Amul Faqih, ada Faqih Mugaddam. Amul Faqih ini paman, Faqih Mugaddam ini kakek. Asgaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Atas, Syahab. Nah, itu dari jalur sini, Faqih Mugaddam. Nah, kalau saya bin Smith, Al-Aidid menjelaskan bahwa kakeknya itu adalah Abdullah bin Aidid bin Ismail, adalah bermarga Al-Aidid, bagian dari Habaib Yamani atau Ba'alawi. Tentu saja Robito akan menolaknya karena DN Aidid ini merupakan tokoh buruk dalam politik Indonesia, karena dia pengkhianat bangsa dan dihujat habis oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka Robito Alawiyah tidak akan pernah mengakuinya. Nah, kalau saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo, itu dari jalur paman, Amul Faqih. Jadi kita begini, Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Nah, kalau saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo, itu dari jalur paman, Amul Faqih. Jadi kita begini, paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Nah, kalau saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo, itu dari jalur paman, Amul Faqih. Jadi kita begini, Pahami itu. Kiai Badrul Zaman punya ayah Kiai Asnawi, ya kan? Nah, Kiai Asnawi itu ke atas sampai Syekh Maulana Hasanuddin, sampai ke Syarif. Jadi jalur Amul Faqih, jalur Wali Songo. Wali Songo itu semua habaib kecuali Sunan Gunung Jaga. Kalau Sunan Gunung Jaga bukan, ibunya Syarifah. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. Saya keturunan Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa
yang membahagiakan kita semua bahwa Sultan Hasanuddin dan ayahnya itu Sunan Gunung Jati itu sabit, mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar, merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya Robito dan Nagoba telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Khan. Karena setahu saya Robito dan Nagoba telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, nasab ini sabit dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan ya bahwa Sultan Hasanuddin bermarga Azmat Khan dan dari klan Ba'alawi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang tidak lain dan tidak bukan merupakan zuriyah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan tiba-tiba ada di sini, saudara. Tiba-tiba ada di sini. Kok bisa itu ya, subhanallah. Nah, ini yang terjadi, jadi sangat sekali urgen kalau hari ini kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap upaya-upaya perubahan sejarah ini. Karena apabila kita tidak mempunyai perhatian terhadap sejarah bangsa kita sendiri, kemudian kita biarkan orang lain membangun kesejarahan di bumi Indonesia ini sesuai dengan keinginan mereka, maka masa depan anak cucu kita itu tidak akan mengenal sejarah yang sebenarnya. Kemudian sejarah itu dicipta kondisi oleh sebuah kelompok untuk kepentingan mereka dan anak cucu mereka. Nah, setelah kamu menyimak video ini sampai selesai, manakah orang yang pendusta dan bisa jadi munafik? Semua pilihan terserah kalian, keselamatan kalian ada di tangan kalian sendiri, bukan di tangan Ba'alawi. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya minta sebelah kanan jawab salamnya yang keras. Sebelah kiri diam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. Fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin, wad dalilu alaihi laihul lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram.
Amma ba'du faya ashabal fadail, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, para kesepuhan, wabil khusus sahibil bait, keluarga besar al-maghfur lahu Kiai Haji Raden Saleh Salehat, wabil khusus kepada yang mulia Gus Hasan Kiai Haji Saifuddin, Gus Imdad, para alim, para ulama setempat. Ada para alim ulama 2 tempat. Kalau yang setempat istrinya 1. Kalau yang 2 tempat istrinya 2. Para tokoh pemuda, tokoh remaja, wabil khusus Ketua PWNU Banyumas, Ketua PWI Banyumas Bapak Agus Mariono, Ketua Laskar Sabilillah, Panglima Laskar Sabilillah Banyumas, juga Ketua Ansor Banyumas, Ketua Muslimat Banyumas, seluruh lembaga dan banom di Banyumas, Bapak pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, hadir juga dari Solo Raya, Laskar Mataram Raya, ketuanya langsung hadir Ki Ukit Sumodiningrat, juga dari Banten Ketua Rabitah Babat Kesultanan Banten Tubagus Moki Nurfatil, para bapak, para ibu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga yang hadir mendapat keberkahan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakin duitnya, anak-anaknya soleh solehah, soleh solehat kayak almarhum ya. Semoga kita semua yang hadir dihitung malam hari ini sebagai amal soleh, idkhalus surur, memberikan kebahagiaan pada keluarga besar almarhum Kiai Haji Raden Saleh Salehat dan keluarga besar. Selain itu mudah-mudahan kita semua kesawaban daripada keberkahan beliau ketika hidup, amal soleh dan doa-doa baik beliau untuk umat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam doa-doa beliau. Malam hari ini adalah malam kita memberikan doa untuk almarhum Kiai Saleh Salehat, dan juga malam hari ini adalah merupakan tanda dari baktinya anak cucu keluarga besar almarhum al-maghfurlah untuk beliau. Salah satu bukti bahwa anak dan cucu
berbakti kepada ayah dan kakeknya adalah dengan cara menghaulinya. Baik menghaulinya itu hanya dengan membacakan surat Yasin 7 orang, maupun seperti malam hari ini yang luar biasa, dengan mengundang tetangga, mengundang jamaah, mengundang para santri, para kiai. Tentunya apa yang dipersiapkan terhitung sebagai amal bakti seorang anak kepada ayahnya, seorang cucu kepada kakeknya, seorang istri kepada suaminya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu anak, santri, dan semua orang yang mengikuti orang-orang yang beriman di dalam imannya, mereka berkata, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati kami ghillan, unak-unak, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Kata Syekh Nawawi Tenara ketika menafsiri ayat wala taj'al fi qulubina ghillan, fayambaghi lil mu'mini ayyadhkuras sabiqina bid-du'a'i war rahmah, faman lam yakun kadzalika kana kharijan an jumlatil mu'minin. Kata Syekh Nawawi Tenara dalam tafsir Munirnya, sebanyumasnya, yang bagi sebanyumasnya. Kalau orang Jogja seyogyanya, kalau orang Banyumas sebanyumasnya. Lil mu'mini, bagi orang-orang yang beriman, ayat kuras sabiqin, untuk menyebut orang-orang yang telah lalu, bid-du'ai war rahmah, dengan doa dan kasih sayang. Faman lam yakun kadzalik, maka siapa orang yang tidak seperti itu, tidak menyebut orang-orang yang telah tiada dengan doa dan kasih sayang, bi andakarahum bisuin, seperti dia menyebut orang-orang yang telah lalu dengan kejelekan-kejelekannya, kana kharijan min jumlatil mu'minin, maka dia keluar daripada rombongan orang-orang beriman. Selain untuk menyebut orang-orang yang telah berlalu dari keluarga kita yang telah tiada, haul juga adalah sebagai instrumen bagaimana kita bisa mentauladani kebaikan-kebaikan perjuangan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, oleh guru kita. Kemudian kita mengikuti jalan-jalan mereka. Dan juga acara haul seperti ini
adalah upaya kita tetap melestarikan nama beliau, mencatat sejarahnya dalam memori, mencatat sejarahnya dalam ingatan. Alangkah lebih baiknya sejarah itu juga dicatat di dalam catatan. Untuk apa? Agar suatu masa, suatu ketika sejarah ini tidak hilang dari ingatan. Ada catatan sezaman bagaimana sepak terjang dari almarhum, siapa istrinya, anaknya berapa. Kalau diketahui silsilahnya kemana. Biar apa? Biar suatu saat, suatu masa tidak ada orang yang membelokkan silsilahnya. Nggih boten? Zaman sekarang banyak makam-makam yang silsilahnya belok. Betul? Banyak sejarah-sejarah yang tidak berjalan seperti apa adanya. Ada upaya-upaya perebutan peran-peran kesejarahan. Orang di masa lalu berjuang untuk negara dan bangsa. Leluhur orang Banyumas terkenal sebagai pasukan-pasukan Dipanegara. Pangeran Diponegoro yang pada tahun 1825 berjuang membela bangsa, berjuang mengusir penjajah. Bahkan di Banyumas ini banyak sekali yang masih keturunan dari Pangeran Diponegoro. Bagaimana beliau mau keluar dari istana Ngayogyakarta Hadiningrat, memilih berjuang di tengah-tengah hutan, menyepi di Goa Selarong, menyusun taktik mengusir Belanda, menyusun taktik mengusir penjajah. Kemudian banyak dari para pengikut-pengikut, pendamping-pendamping Pangeran Diponegoro yang berjuang, yang mereka dicatat, namun juga banyak dari mereka yang tidak dicatat. Lalu tiba-tiba dari para tokoh-tokoh yang tidak dicatat, yang makamnya jelas berkeramat karena dulunya adalah pendamping Pangeran Diponegoro, akhirnya namanya hari ini tiba-tiba bukan lagi seperti nama yang dikenal masyarakat, yang biasanya dikenal Mbah Jati, sekarang jadi banyak pindah jadi Bin Yahya. Makam-makam di daerah-daerah, di Semarang ada makam seorang pahlawan yang diatribusikan sebagai pahlawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat. Namanya nama pejuang, makamnya ada di Pleret, Yogyakarta, namanya KRT Sumodiningrat, tapi hari ini makamnya bisa pindah sendiri ke Semarang. Bu, ngedengerin nggak? Ada makam pindah sendiri dari Jogja ke Semarang. Kedengaran? Kenapa dia sebagai pejuang Yogyakarta, mati di Yogyakarta,
dimakamkan di Yogyakarta, hari ini makamnya pindah dewek melakuning Semarang. Iki min ajaibid dunya, sebagian dari keajaiban-keajaiban ternyata ada upaya orang-orang yang leluhurnya tidak mempunyai sejarah, kemudian dia merampas kesejarahan orang lain. KRT Sumodiningrat yang asli pakai sod sebagai putra Yogyakarta Hadiningrat, hari ini namanya menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Ini bukan hoak, silahkan buka di Google KRT Sumodiningrat Hasan bin Toha bin Yahya, maka di Wikipedia sudah pindah makamnya bukan lagi di Pleret Yogyakarta tetapi di Semarang. Yang dia orang asli Jogja kemudian sekarang jadi pindah jadi orang Yaman. Nanti Kiai Raden Soleh Solehat, kalau hari ini anak cucunya nggak mau ngekholin, nggak mau ditulis juga sejarahnya, silsilahnya ke atas sampai Wali Songo, Sunan Prapen, Sunan Giri, itu nanti bisa jadi bin Yahya juga. Apalagi kalau anaknya sudah jadi Wahabi, nggak mau ziarah, anaknya sudah nggak mau ziarah kuburan orang tuanya, kuburan kakeknya nggak pernah ditongok-tongok, itu akhirnya bisa ada yang mengklaim karena orang soleh, kata sebagian ulama, di makamnya itu akan ada malaikat-malaikat yang mengamini doa-doa orang yang mendoakan daripada orang soleh yang ada di dalam kuburan itu. Setelah dia mendoakan si sahibul qabri, kemudian dia mendoakan dirinya kepada Allah, maka doanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang NU suka ziarah, betul? Orang NU suka, cuma suka ziarahnya ya ziarah saja. Kiai-kiai kita ziarah sama santri ke Sunan Kalijogo, ya ziarah, hadarat, baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca ayat kursi, berdoa, pulang, betul? Makamnya para wali tidak pernah dijadikan pusat kegiatan. Berbeda zaman sekarang, orang-orang Yaman yang ada di Indonesia dari marga Baklawi, kita lihat kalau nge-hall itu makamnya dihias-hias begitu cantik, nisannya itu nggak kelihatan karena dihias oleh kembang-kembang, kuburannya dihias kembang-kembang, kemudian jadi pusat kegiatan haul. Lah orang NU kalau haul ya di rumah, di pondoknya, bukan di makamnya, betul? Ini haul, haulnya ya di rumah, haulnya di lingkungan kita. Gak ada orang NU haulnya di makam. Nanti yang hadir pocong kuntilanak. Nah, inilah bedanya tradisi kita ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Nahdlatul Ulama, dengan tradisi Baklawi. Beda, walaupun suka sama-sama ziarah, kita tidak mengagungkan kuburan.
Kita bukan muaddimul qabri wa abidil qabri. Kiai-kiai jarah di Sunan Gunung Jati ya jarah saja, nggak ada habis jarah nyium-nyium batu nisan kayak nyium istrinya, nggak ada. Betul apa tidak? Dan ini yang harus dijaga. Kenapa? Walau kita ini adalah orang yang suka ziarah, tapi kita bukan orang yang mengagungkan kuburan. Yang diagungkan oleh kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kuburan menjadi pusat kegiatan, karena lama-lama kita akan nampak seperti orang yang menyembah kuburan. Kita mendoakan orang-orang yang sudah tiada dari keluarga kita. Kita mendoakan orang-orang yang berjasa pada masa lalu dalam menyebarkan agama Islam. Jangan sampai putus hubungan kita walaupun dia sudah tiada. Tapi bukan berarti kita harus nampak seperti orang yang menjadikan kuburan sebagai Ka'bah. Ka'bah kita ada di Mekah, Raudhah kita ada di Madinah. Hari ini kita lihat ada orang-orang yang menciptakan Raudhah baru. Kita lihat kemarin seorang Habib yang ada di Solo, tetangganya Ki Ukit. Dia jarah ke Tarim, ini kuburan Fakih Muqaddam, ini kuburannya Habib siapa. Itu katanya antara kuburan ini dan kuburan itu Raudhatun min riyadil jannah. Itu tasabuh dengan ucapan Rasul, antara mimbarku dengan makamku adalah Raudhatun min riyadil jannah. Raudhah itu hanya ada di Masjid Nabawi, jangan bikin-bikin raudhah. Seperti mau mindahin, mau ngalahin raudhahnya Nabi Muhammad dengan raudhah palsu, raudhah jadi-jadian. Ini saudara-saudara yang sedang terjadi. Seakan-akan kita mau diarahkan berpaling dari Mekah menuju tempat lain, dari Madinah menuju tempat lain. Kuburan Nabi Hud yang ada di Hadramaut ditawapin kayak nawapin Ka'bah. Itu berarti mindah-mindahin keramatnya Mekah, syarabnya Mekah. Katanya ada raudhah antara kuburan dan kuburan di Tarim. Ini mau memindahkan syaraful Madinah. Ada raudhah lain selain raudhah yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sejarah Indonesia ini dirubah oleh oknum-oknum Baklawi. Katanya Presiden Soekarno sebelum mengumumkan, memproklamasikan, daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau malamnya itu sowan minta restu kepada seorang kabib. Ditolak oleh pakar sejarah Profesor Anhar Gonggong bahwa yang seperti itu tidak ada. Kemudian sejarah NU, Nahdlatul Ulama, organisasi kita, orang-orang santri, pengikut-pengikut kiai, organisasinya Nahdlatul Ulama dibentuk tanggal 31 Januari 1926. Itu sejarahnya ditulis, saksi hidupnya masih ada.
Beliau sebelum meninggal membuat video, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Ngarifin, bahwa Kiai Khalil Bangkalan memberikan pesan kepada beliau Kiai As'ad untuk menyampaikan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menyusun circle jaringan kiai-kiai pesantren di tanah Jawa. Kemudian berkumpullah ulama-ulama Surabaya di Surabaya, dan kemudian diadakan rapat pendirian Nahdlatul Ulama oleh kiai-kiai Surabaya dan Mbah Hasyim Asy'ari dan yang lainnya. Kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama. Itu sejarah aslinya, dituturkan oleh orang yang menjadi saksi bagaimana kronologi daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini di sebuah buku disebutkan bahwa pendiri Nahdlatul Ulama selain ulama-ulama yang telah dikenal, ditambah oleh seorang kabib, namanya Kabib Hasyim bin Yahya. Lah ini PBNU kaget, kok bisa ada sejarah baru yang nama ini tidak ada di dalam kesejarahan NU di masa lalu. Buku sejarah NU sudah diterbitkan, kok sekarang ada upaya menambahi tokoh dalam sejarah yang dijadikan sebagai pendiri NU, padahal nama ini tidak ada pada masanya ikut mendirikan NU. Akhirnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam konferensi pers hasil sidang pleno memerintahkan kepada Rabitah Ma'ahid Islamiyah dan kepada Ma'arif NU untuk menarik buku tersebut dari seluruh madrasah dan pondok pesantren NU. Alhamdulillah. Nah, sekarang mulai terkuak. Hal ini ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah sangat penting. Jangan-jangan kalau kita tidak memiliki perhatian yang besar terhadap sejarah bangsa kita, maka kita akan dipisahkan oleh kesejarahan leluhur kita di masa lalu. Kata seorang politisi, kalau kita ingin menguasai suatu bangsa, kita tidak usah dengan kekuatan tentara perang, tapi cukup hancurkan sejarah bangsa itu, maka nanti kita akan bisa menguasai bangsa itu. Politisi Jerman mengatakan, hapus sejarah suatu bangsa, maka satu generasi ke depan para bangsawannya akan merasa seperti orang biasa, dan pada generasi selanjutnya mereka akan menjadi seperti kambing. Sejarah bangsa kita yang luar biasa, ibu-ibu ini turunan daripada bangsa Nusantara. Bangsa naon? Ngertos ente bahasa Sunda? Ngertos? Alhamdulillah. Saya yang gak bisa bahasa Sunda. Saya walaupun orang Banten ngomongnya Jawa, kayaknya mah bengene wong Banyumas.
wong Banyumas lunganing Banten, karena pada saat Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam, tentaranya masih tentara Demak. Tentara Demak itu ya dari Demak, Semarang, Brebes, Tegal, Banyuwangi, Pemalang, Cirebon, datang ke Banten. Jadi yang bersama dari para penyebar agama Islam Banten pertama itu banyaknya orang-orang Demak, orang-orang Banyumas. Maka ngomongnya bodoh, orang go kayak wong Solo, pada ngapa wong Kresek Tenara ngomongnya ngapa arep apa sirah. Pada karo Kang Agus Mariono dari PKC Cina. Kata Pak Andi Kurniawan, ini orang-orang yang sedang meluruskan sejarah Indonesia ini, PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ini antek-antek Cina komunis. Pimpinannya 3, 1 Agus Mariono, ini orangnya nih, yang ketua PWI Banyumas, itu disebutin oleh Andri Kurniawan orang HTI. Kedua Mogi Tubagus Mogi Nurpadil, ini antek Cina bener nih, kelihatan tuh. Yang ketiga baru saya Imaduddin, katanya antek Cina. Orang-orang Cina, orang-orang Yaman, mereka masing-masing bikin sejarah, Bu. Kata orang Cina bikin manuskrip, Wali Songo asalnya dari Cina. Orang Yaman juga bikin kitab, katanya Wali Songo dari Yaman. Lah sebenarnya Wali Songo itu dari mana? Ya Wali Songo itu dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara, dari Aceh, Mandailing, Natal, Minangkabau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Banyumas, Mataram, kemudian Surabaya, Madura, ke Bali, ke NTT, ke Papua, ke Maluku, Sulawesi, Kalimantan, itu disebarkan oleh dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Tapi kemudian sekarang ada manuskrip bahwa Wali Songo itu nasabnya ke Cina, namanya Cina semua. Ada lagi satu manuskrip rebutan ini bahwa Wali Songo nasabnya ke Yaman. Lah ini sebenarnya kemana Wali Songo? Kita keluarga Wali Songo memiliki manuskrip yang setelah bab nasab ini muncul ke permukaan mulai dibuka. Alhamdulillah sedang dikaji secara mendalam oleh Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah. Dan kemarin ketika Rizik Syihab berceramah keliling di Jawa Barat mengatakan bahwa Wali Songo adalah Ba'lawi, langsung dibantah oleh ketua Naqobah Ansab Wali Songo, Kiai Haji Ilzamuddin dari Madura, bahwa Wali Songo bukan Ba'lawi. Pernyataan daripada ketua Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah itu bisa ibu bapak
dengarkan dan tonton di YouTube. Sudah sejak lama Ansab Auliaut Tis'ah yang mencatat keluarga besar Wali Songo mengatakan bahwa Wali Songo tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Wali Songo bukan Ba'lawi. Wali Songo bukan Asegaf, Wali Songo bukan Syihab, Wali Songo bukan Semit, Wali Songo bukan Al-Idrus, Wali Songo bukan bin Yahya. Lalu kemana? Sebagian Wali Songo adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagiannya lagi adalah keturunan daripada Sayyiduna Musa Al-Kazim. Dan bulan ini Naqobah Wali Songo akan mematangkan pendalaman manuskrip ke Yunan dan ke Pakistan, karena ternyata manuskrip yang ada di Pakistan, Yunan, Uzbekistan itu mencatat bagaimana perjalanan kronologi daripada perpindahan leluhur Wali Songo kemudian sampai datang ke Indonesia, menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ini masih ada dan masih tercatat. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan secara presisi. Ini masih belum final 100% sejarah Wali Songo, karena adanya pembelokan pada tahun 1960 Masehi. Setelah merdeka itu terjadi pembelokan silsilah. Yang pertama, pembelokan yang bisa saya deteksi dari kitab-kitab karya Salim bin Jindan, seorang habib yang dia menulis silsilah daripada Mbah Khalil Bangkalan, kemudian silsilahnya disambung ke Ba'lawi. Yang kedua yang telah diterbitkan oleh Ba'lawi adalah kitab Samsudzohiro. Kitab Samsudzohiro karya Abdurrahman Al-Mashhur tahun 1984, baru puluhan tahun kemarin mencatat silsilah Wali Songo disambungkan kepada seseorang bernama Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi. Ternyata setelah saya mempelajari sosok-sosok ini yang disebutkan oleh Ba'lawi untuk nama-nama yang disambungkan kepada Wali Songo, semuanya namanya fiktif. Namanya fiktif. Tidak ada orang bernama Abdul Malik Azmat Khan. Tidak ada orang bernama Abdul Malik Azmat Khan. Ketika Ba'lawi setelah diteliti oleh saya, nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau putus sendirian. Mereka ingin Wali Songo juga bareng-bareng putus. Akhirnya dulu mereka mengatakan kayak Bahar Smith bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Sekarang mereka mengakui rame-rame Wali Songo punya keturunan. Dulu silsilah Wali Songo ke Nabi Muhammad suruh diturunkan yang dipasang oleh kiai-kiai itu, bahwa Wali Songo tidak tersambung. Pakar nasab mereka masih ada di YouTube mengatakan bahwa Wali Songo tidak tersambung kepada Nabi Muhammad. Tapi sekarang mereka rame-rame ngomong sambung, Wali Songo itu adalah keturunan dari Ba'lawi. Takbir. Gimana, dulu katanya bukan. Bahkan ada seorang
turunan Wali Songo diundang ceramah di Bekasi. Tahu panitianya kalau dia keturunan Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten. Kalau Sultan Maulana Hasanuddin kan anaknya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Panitianya tahu kalau Syarif Hidayatullah keturunan Nabi Muhammad. Yang dia tahu turunan Nabi Muhammad gelarnya Kabib. Ditulis di sebuah banner, ikuti ceramah agama oleh Al-Habib Tubagus Ahmad. Ini tiba-tiba ini dari Baklawi bawa Mukibin mukulin Tubagus dari Banten itu yang ditulis oleh panitia sebagai Al-Habib Tubagus Ahmad. Marah kita, apa urusan lo? Itu katanya pakai nama-nama Al-Habib. Al-Habib itu turunan Nabi, sedangkan keluarga Sultan Banten itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Dulu sekali. Sekarang mereka datang rame-rame mohon-mohon jarah bawa ribuan orang mohon maaf kepada Sultan. Tunduk-tunduk nangis-nangis di makam Sultan Hasanuddin. Ya Sultan, ya Sultan. Dulu ngeledek-ledek, sekarang datang rame-rame nangis-nangis sebagai ketundukan kepada Wali Songo, terutama Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tapi air mata buaya kita sudah tahu, kita sudah mengerti. Tetapi minimal dengan mereka ziarah itu menunjukkan bahwa mereka sudah tunduk kepada Wali Songo. Karena memang dalam kesejarahan Islam di Indonesia, dukhulul Islam di Nusantara disebarkan oleh Wali Songo. Syuhrah wal istifadah dari masa ke masa bahwa penyebar agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo. Wali Songo itu apakah hanya 9? Bukan. Wali Songo itu istilah untuk orang-orang yang setiap generasi menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tetapi untuk di Jawa itu jumlahnya kebetulan 9. Jadi ketika kita mengatakan penyebar agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo, itu maksudnya adalah wali-wali walaupun bukan 9 yang ada di Nusantara. Karena di Aceh sebelum Jawa sudah beragama Islam, disebarkan oleh para wali-wali. Di Riau, di Jambi, di Palembang, Mandailing, Natal, Minangkabau dan sekitarnya itu Islam sudah masuk terlebih dahulu, kemudian masuk ke tanah Jawa. Kebetulan di tanah Jawa mengalami kegemilangan penyebaran Islam. Di tanah Jawa ini orang-orang yang menyebarkan agama Islam waktu itu ditulis oleh Agus Sunyoto memiliki kecemerlangan, memiliki kegemilangan di dalam menyebarkan agama Islam. Akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama orang Jawa mayoritas masuk Islam pada abad ke-15 dan ke-16. Alhamdulillah. Kalau melihat dari Banten saja, Banten
secara gemilang masuk Islam keseluruhan itu kalah dengan orang Banyumas. Kenapa? Karena Banyumas lebih dekat dengan Demak. Sudah ada orang Islam di Banten, masih di daerah utara, daerah-daerah pantai yang memiliki interaksi dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, dari Pasai, dari Perlak, Gujarat. Tetapi secara masif Islam berkembang adalah ketika Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menaklukkan daerah-daerah Jawa Barat bagian kulon dengan kemudian menikahi Nyai Kaung Anten. Syarif Hidayatullah istrinya itu namanya Nyai Kaung Anten, bukan Nyai Rara Santang. Betul? Udah salah pakai takbir lagi, malu-maluin. Nyai Rara Santang, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, saudara. Takbir. Salah, pakai takbir salah lagi. Itu mendegradasi takbir. Na'udzubillah. Lalu sejarah masuknya Islam di Indonesia apakah sekarang sudah benar? Lihat di kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'lawi. Ada beberapa kitab yang tidak beredar di kalangan umum, tidak beredar di kalangan pesantren, tapi bisa di-download di internet. Ba'lawi mengarang, menulis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Seperti Alwi bin Thohir, Ba'lawi mengarang sejarah masuknya Islam di Indonesia dalam bukunya Al-Madkhal fi Dukhulil Islam fi Syarqil Aqsa. Di dalamnya mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh Ba'lawi. Kitab yang kedua, Rihlatu Jawa Al-Jamilah, karangan Soleh Al-Hamid. Di dalam kitab itu pun dikatakan penyebar agama Islam dari Ba'lawi Yaman. Kemudian kitab Samsud Dhahirah, karangan Abdurrahman Al-Mashhur, dan ditaklik oleh Muhammad Dia Shihab, dikatakan penyebar agama Islam di Indonesia Ba'lawi Yaman. Kemudian Muhammad Hussein Muhammad Al-Kaf membuat buku sejarah masuknya Islam di Indonesia, Al-Islam fi Indonesia Al-Mu'asirah, karya Hussein Muhammad Al-Kaf. Juga di dalamnya menyebutkan penyebar agama di Islam di Indonesia adalah Ba'lawi. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, makanya kalau kita klik Dukhulul Islam fi Nusantara berbahasa Arab, maka yang akan keluar adalah sejarah versi Ba'lawi. Tapi kalau kita klik dengan bahasa Indonesia, sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang akan keluar adalah Mansur Suryanegara, Hamka, dan penulis-penulis sejarah Islam di Indonesia lainnya. Benar. Tapi kalau kita kliknya dengan bahasa Arab, maka yang akan keluar kitab-kitab sejarah masuknya Islam di Indonesia karangan Ba'lawi. Dan kami mengajak kepada putra-putri Indonesia untuk melek sejarah. Yang bisa nulis bahasa Arab, tulis sejarah Indonesia dalam bahasa Arab yang banyak, judulnya macam-macam,
buka manuskrip dari Nusantara, baca buku-buku antropologi, historiografi yang ditulis oleh orang-orang Portugis, yang ditulis oleh orang-orang Spanyol, yang ditulis oleh orang-orang Cina, yang pada abad ke-14, ke-15, ke-16 orang-orang dari Portugis sudah datang ke Indonesia, mencatat dalam Summa Oriental, mencatat dalam The Asia, mencatat di dalam kitab-kitab lainnya keberadaan Wali Songo di Indonesia pada saat itu. Tetapi hari ini sejarah itu banyak yang berubah. Maka para penulis, para pemuda yang punya YouTube-nya angkat masalah sejarah. Buka itu karya ulama-ulama Indonesia. Buka itu karya-karya ilmiah ulama-ulama kita dalam sejarah, angkat di dalam YouTube. Yang bisa nulis di web, nulis di web. Yang bisa nulis buku, nulis buku. Yang bisa di Instagram, Instagram. Yang bisa di Facebook, Facebook. Kenapa? Untuk melawan narasi-narasi sejarah yang dibelokkan oleh oknum-oknum yang ingin menguasai kesejarahan Indonesia masa lalu, agar mereka yang ada hari ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ditulis oleh sejarah mereka tentang leluhur mereka yang palsu. Leluhur mereka tidak punya andil apapun di dalam kesejarahan bagaimana menyebarkan Islam, tapi mereka ingin ditulis leluhurnya sebagai penyebar agama Islam. Leluhur mereka tidak ada andil di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tapi hari ini mereka ingin dicatat leluhurnya sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Padahal leluhur mereka adalah orang-orang yang ikut Belanda menjadi antek-antek Belanda. Surat-surat mereka masih ada. Bagaimana korespondensi mereka dengan Belanda? Doa-doa ulama-ulama mereka masih ada sampai sekarang di Leiden, Belanda. Saya pernah ke perpustakaan Leiden di Belanda, membaca doa-doa ulama-ulama mereka untuk kerajaan Belanda, untuk Ratu Wilhelmina, agar kekuasaannya di tanah Nusantara dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini mereka ingin leluhurnya dianggap sebagai pejuang. Atau cara yang lain adalah orang-orang yang sudah jelas pahlawan seperti Imam Bonjol, kemudian nasabnya disimpangkan ke Baklawi. Katanya Imam Bonjol itu marganya bin Sihab, Pangeran Ponegoro marganya itu Bakbud apa? Asegaf. Macam-macam itu dibelokkan. Di Ponegoro marganya apa katanya? Ada Asegaf, dari keluarga Bakbud nganggapnya Pangeran Ponegoro Bakbud. Kemudian dari keluarga bin Yahya nganggapnya bin Yahya. Nah, nanti yang benar yang mana? Semuanya pengen leluhur mereka dianggap pahlawan, walaupun mereka yakin itu pahlawan palsu. Kenapa mereka enggak takut kepada Allah ketika mereka memalsukan itu? Ini pertanyaan besar. Kok kayak enggak takut sama Allah? Kok enggak kayak percaya adanya hari hisab? Mereka tahu Pangeran Diponegoro itu adalah putra daripada Hamengkubuwono III. Udah tahu ada sejarahnya. Dia asli orang Jawa. Tapi kenapa kemudian mereka
tidak malu untuk membelokkan leluhurnya Pangeran Ponegoro diakui sebagai orang Yaman. Ini tidak masuk akal fitri. Ini ada masalah dengan akal mereka ini. Kalau sampai ketahuan apa enggak malu? Buktinya sekarang sudah ketahuan, tapi pelanga-pelongo bahaya orang aku. Kemeliti. Kemudian ada Mbah Abdul Malik Banyumas. Nggih. Mbah Abdul Malik Banyumas ya asli wong Banyumas, ngomongnya apa? Katanya itu adalah bin Yahya. Masya yang masih hidup Al-Mukarram As-Syekh Maulana Roma Irama. Daripada Maulana yang lain itu yang jelas saja sih perjuangannya pada Islam. Roma Irama, betul, lagu-lagunya kita dengerin, lagu Roma Irama, Masya Allah, sebujur bangkai kita ingat mati, betul. Daripada orang ceramah halu-halu Mi'raj 70 kali, leluhurnya bisa membuat rantai dari emas, bisa luar biasa itu keramat-keramat, memadamkan api neraka, bisa menyalati orang yang mati walaupun leluhurnya sudah mati ratusan tahun. Dicekoki umat Islam Indonesia dengan khurafat. Wih, kayak orang Muhammadiyah, orang Wahabi ngomong khurafat katanya. Bukan, Pak. Karomah dan khurafat itu beda. Kalau di dalam kitabnya Imam Asy'arani itu menulis keramat-keramat para aulia. Walinya ada, keramatnya zahir. Orang tahu semua, ditulis oleh Imam Asy'arani, itu namanya keramat. Tapi kalau orang biasa kayak Muhammad Shahib Mirbad yang tidak ada keterangan dia ulama, kemudian disebutkan keramatnya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Untuk apa tujuannya? Glorifikasi leluhur mereka yang tidak mau kalah dengan wali-wali lain yang ditulis keramatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani keramatnya zahirun muntasyarun, itu ditulis dan ada saksi dari kitab-kitab yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu masa dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menulis dalam kitabnya bahwa ada di Baghdad seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi yang sangat dicintai oleh orang-orang yang awam, yang dia menulis kitab-kitab keramatnya dohir disaksikan orang banyak. Tapi kalau Faqih Muqaddam Baklawi, leluhurnya Kabib yang katanya bisa Mi'raj 70 kali, saya cari nama Faqih Muqaddam di abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Ada tidak ulama yang mencatat seseorang yang bernama Faqih Muqaddam? Tidak ada seseorang yang bernama Faqih Muqaddam. Dia orang Tarim, dia orang Yaman. Kitab di abad ke-7, ke-8 banyak sudah ditulis tentang ulama. Siapa saja yang ada di Tarim. Tidak ada yang menyebut seseorang bernama Faqih Muqaddam yang dianggap wali dan keramat pada masa dia hidup, apalagi bisa Mi'raj ke langit 70 kali dalam sehari. Ayat.
Mari kita jaga negara Republik Indonesia ini. Tugas besar bagi putra-putri Indonesia. Pembelokan sejarah yang terjadi baik dari sisi peradabannya maupun kemudian sejarah masuknya Islam di Indonesia, tugas besar. Wahai orang-orang di UI jurusan sejarah, calon-calon doktor sejarah, jangan asal comot referensi, tapi verifikasi referensi itu apakah referensi yang dapat dipercaya atau referensi palsu. Ada sebuah manuskrip namanya Negara Kertabumi, ditulis 1679. Disebutkan namanya karya Pangeran Arya Wangsakerta, putra daripada Raja Cirebon. Ditulis sejarah tentang Indonesia, silsilah para raja-raja, silsilah Wali Songo, Kebaklawi di situ. Tahunnya 1769-an. Tetapi setelah diuji oleh ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kertasnya kertas tahun 1960. Nama manuskripnya manuskrip Negara Kertabumi. Yang bawa HP, tulis, ketik di Google, search Negara Kertabumi palsu. Di situ Anda akan bisa membaca bagaimana pendapat para ahli tentang manuskrip Negara Kertabumi, yang salah satu yang ada di dalamnya menyebutkan silsilah Sunan Gunung Jati adalah binnya sama dengan Khabib. Siapa yang memalsukan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beberapa sejarawan sudah mengutip dari naskah itu untuk dijadikan sebagai referensi. Jadi sebuah skandal ilmiah diciptakan pada tahun 1960-an, ditemukannya pada tahun 1970 itu naskah. Bisa jadi kertasnya itu kertas tahun 1960 tetapi ditulisnya 1970, karena waktu itu kebetulan Pemda Jawa Barat sedang ada proyek untuk pencarian manuskrip. Mungkin ini skandalnya, ya ini lagi ada proyek nih ratusan juta, kita bikin aja manuskripnya nanti supaya dibeli oleh pemerintah daerah waktu itu yang lagi mencari kesejarahan tanah Sunda. Ini sekarang ini saya dapat untuk mengira-ngira, menganalisa kenapa sekarang ini saya agak cerdas di dalam membongkar kepalsuan sejarah. Karena semenjak saya meneliti nasab Ba'lawi yang sudah terbukti bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya banyak membaca kitab-kitab sejarah Ba'lawi yang setelah dikolaborasi dan dimuqabalah dengan kitab-kitab lainnya, ternyata sejarahnya palsu. Bahkan ada satu kitab yang sama dengan Khabib. Siapa yang memalsukan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beberapa sejarawan sudah mengutip dari naskah itu untuk dijadikan sebagai referensi. Jadi sebuah skandal ilmiah diciptakan pada tahun 1960-an, ditemukannya pada tahun 1970 itu naskah.
Bisa jadi kertasnya itu kertas tahun 1960 tetapi ditulisnya 1970. Karena waktu itu kebetulan Pemda Jawa Barat sedang ada proyek untuk pencarian manuskrip. Mungkin ini skandalnya, ya ini lagi ada proyek nih ratusan juta, kita bikin aja manuskripnya nanti supaya dibeli oleh pemerintah daerah waktu itu yang lagi mencari kesejarahan tanah Sunda. Ini sekarang ini saya dapat untuk mengira-ngira, menganalisa kenapa sekarang ini saya agak cerdas di dalam membongkar kepalsuan-kepalsuan sejarah. Karena semenjak saya meneliti nasab Ba'lawi yang sudah terbukti bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya banyak membaca kitab-kitab sejarah Ba'lawi yang setelah dikolaborasi dan dimuqabalah dengan kitab-kitab lainnya ternyata sejarahnya palsu. Bahkan ada satu kitab yang namanya Tarikh Sambal, baru diketemukan katanya manuskripnya, ternyata setelah diteliti pada abad 10 Hijriah itu yang dikatakan adalah sebagai tahun di mana Syekh Sambal ini hidup, ternyata orangnya saja Syekh Sambal ini terindikasi kuat fiktif. Dan kalau misalnya kitab Tarikh Sambal ini betul-betul dibuat dari manuskrip abad yang ke-10, mana sekarang manuskripnya? Katanya manuskripnya sudah hilang lagi. Kemudian ada kitab manuskrip asli, namanya manuskrip Tarikh Ibnu Hisan. Di dalam Tarikh Ibnu Hisan tidak ada berita tentang Faqih Muqaddam, tetapi kemudian ketika dicetak oleh Muhammad Al-Habsyi, di dalam versi cetaknya itu ada nama Faqih Muqaddam. Akhirnya saya sekarang berkesimpulan sejarah Indonesia pun tidak aman dari pembelokan-pembelokan pada masa lalu. Maka kerja keras Mbah Dunyo akhirat. Ini youtuber-youtuber cerdas dari Banyumas, karena memang terahnya ini terah pejuang orang-orang Banyumas. Youtubernya juga nggak punya urat takut sama sekali. Youtuber lain itu pada ngumpet, wajahnya nggak kelihatan, ada yang pakai topeng segala. Lah ini youtuber Banyumas wajahnya yang ganteng itu kelihatan. Masya Allah. Dan ketika tesis saya keluar, kebanyakan youtuber yang mengangkat tentang tesis saya itu dari Banyumas dan sekitarnya. Maka Banyumas akan tercatat dalam tinta sejarah bahwa pada tahun 2002, 2003, 2024 dalam mengungkap siapa sebenarnya Habib Ba'lawi, yang ada tesis mengatakan sebenarnya dengan sesungguhnya dengan hasil penelitian yang seksama teliti bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada peran pejuang-pejuang Banyumas. Sejarah akan mencatat ini. Tidak sembarangan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Banten, Banyumas, Banyuwangi. Banten kepalanya, Banyumas pusernya, Banyuwangi ujungnya, kakinya. Kalau Banten kepalanya sudah mikir, Banyumas pusernya itu pepet, ini bisa mati orang.
Tapi sekarang Banyumas sudah terbuka, tinggal kakinya Banyuwangi. Ini apakah sudah ada PWI Banyuwangi? Sudah ada kakinya berjalan. Pantas sekarang sudah terbukti benar-benar bahwa Baklawi, Kabib-kabib itu terbukti secara ilmiah, ilmu nasab, ilmu sejarah, dan tes DNA. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita di dalam memutuskan itu tidak berdasarkan kebencian, tidak berdasarkan kajian ilmiah yang sesungguhnya. Kita kasihan kepada mereka. Sekarang kita kasih tahu, ente bib bukan turunan Nabi, maaf. Ini buktinya sejarah. Kitab-kitab sejarah tidak mencatat keluarga ente sebagai turun Nabi. Ini kitab-kitab nasab, leluhur ente tidak dicatat sebagai keturunan Nabi. Ini hasil tes DNA keluarga ente dari Yaman. Sudah 180 orang yang tes DNA, dan semua tes DNA-nya haplogrupnya G. Kalau keturunan Nabi, haplogrupnya J1. Kalau orang-orang yang haplogrupnya G, itu menunjukkan dia bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi mereka juga bukan orang Arab. Haplogrup G itu orang Turki yang ada hidup di wilayah Kaukasus. Ini sudah final, tinggal dipatehain malam ini. Patehain gak nih? Kita patehain bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini sudah final hasil penelitian bahwa satu, Baklawi, Habib-habib ini dari bin Syihab, bin Smith, As-Segaf, Al-Idrus, bin Yahya dan sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati jami'il auliya ittis'ah, bibarakati jami'i auliyai fi Banyumas, bi jami'i barakati wa karamati Arya Mandalika, wa bibarakati wa karamati Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa bibarakati wa karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan semoga orang tua kita, guru kita bersama Kiai Haji Raden Soleh Solehat, ya Allah, Kau angkat derajatnya setinggi-tingginya, Kau ampuni segala dosa-dosanya, Kau terima segala amal baiknya, anak cucunya semoga Engkau jadikan para ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Dan ya Allah, yang hadir pada malam hari ini dalam haulnya, semoga semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan, panjang umur, kaya raya, pangkatnya tinggi. Polisi yang sekarang hadir ya Allah jadiin Kapolri, tentara yang hadir jadiin Panglima TNI. Kalau tidak beliau nanti anak cucunya, amin ya Allah ya Rabbal. Banser PWI yang hadir banyakin duitnya, kaya raya, bikin pabrik semuanya, amin. Kita bangun Banyumas ini, di sini pabrik sendal, sini pabrik sepatu yang punya Banser dan PWI, amin. Ibu-ibunya nikahin anak perawannya sama Banser. Kiai aja dijaga, apalagi anak ibu-ibu, amin. Mau pilih Banser apa pilih Kiai? Jawab. Banser kalah.
pengennya kiai katanya. Bu, kiai mah udah punya istri nggak apa-apa. Bu, sama kiai boleh. Udah punya istri nggak apa-apa. Kalau banser masih jejaka. Kiai udah punya istri boleh. Boleh nggak apa-apa. Itu jawab sendiri saya. Bu, Bapak, alhamdulillah silaturahmi kita malam hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga PWI yang diketuai oleh Kang Mas Agus Mariono akan dilantik nanti pada tanggal 10, akan membawa barokah dan manfaat untuk umat Islam khususnya di Banyumas, umumnya di Indonesia. Mari kita ingatkan generasi muda kita untuk menjaga sejarah bangsa Indonesia, untuk menjaga sejarah Islam Indonesia, untuk menjaga sejarah jam'iyah kita, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk menjaga kiai-kiai Nusantara, kemuliaannya dan kehormatannya, untuk menyebarkan paham toleransi, paham kebangsaan, persatuan. Kita tidak memusuhi siapapun. Yang sedang kita luruskan nasab mereka, bukan berarti kita membenci mereka. Betul? Kita meluruskan nasab mereka dan kekurangan ajaran mereka di dalam merubah sejarah NU, sejarah negara, sejarah perjuangan bangsa. Kalau itu sudah tidak dilakukan, mereka ingin hidup bersama kita, kita harus terima. Siap? Kita orang Nusantara diajari budi luhur yang tinggi tiada tara. Betul? Kita diajari oleh orang tua kita kesopanan, kita diajari kesantunan, kita diajari kasih sayang terhadap siapapun. Kita akan lindungi mereka kalaulah mereka kemudian sudah menyadari kekhilafan mereka tentang perendahannya terhadap Nusantara, terhadap sejarah-sejarahnya. Kita akan bisa hidup sebangsa setanah air dalam kerukunan dengan saling harga menghargai berdasarkan akhlak-akhlak Nusantara, akhlak-akhlak Islam ahli sunnah wal jamaah, dan berdasarkan ajaran Pancasila, sila pertama sampai sila kelima, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, jalan cerita dari perjalanan masalah nasab yang jadi perbincangan saat ini ya. Jadi perbincangan nasab ini sudah lama, mulai dari tahun 2022 sampai sekarang ya. Jadi masih jadi perbincangan publik ya, yang mana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membuka atau menyadarkan umat Islam seluruh Indonesia, mengatakan bahwasanya klan Ba'alawi ini terputus, tidak terkonfirmasi sebagai cucu Nabi. Dari ilmu sejarah, ilmu nasab, dan juga tes DNA, ternyata haplogrupnya klan Ba'alawi ini adalah G. Jadi kalau haplogrupnya itu G, itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan di jalan cerita ini banyak netizen-netizen yang berkomentar, yang menanggapi tentang pernyataannya, tentang penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi sebagian untuk menyadarkan umat itu bahwasanya karena Ba'alawi ini terputus, salah satu disuruh melakukan tes DNA, dan masih menunggu dan memberi kesempatan untuk klan Ba'alawi untuk melakukan tes DNA. Seperti apa hasilnya tes DNA nanti, biar umat muslim se-Indonesia atau sedunia ini biar bisa mengetahui apakah benar klan Ba'alawi ini
cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Jadi di jalan cerita ini banyak tentang masalah tanggapan-tanggapan dan sanggahan-sanggahan dari kedua belah pihak, baik dari klan Ba'alawi maupun dari pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga ada ceramah-ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mengatakan bahwasanya klan Ba'alawi ini tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menyadarkan umat muslim sedunia, mengatakan bahwasanya klan Ba'alawi ini tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat. Sekian buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.